kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Selamat datang di channel Ufik Media. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang serta barokah, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau itu mempersoalkan tentang masalah kunut yang menjadi amaliyah dari orang Islam, khususnya dari warga Nahdliyin. Beliau mempermasalahkan sekaligus katanya beliau ini mau meluruskan. Saya tahu beliau itu, Ustadz Khalid Basalamah, seringkali memprioritaskan kajian sunnah dan Al-Quran. Dalam konteks kunut, oleh beliau mau diluruskan katanya. Mengapa kok diluruskan? Karena ada satu anggapan yang sering dilakukan oleh umat Islam, bahwa dalam membaca kunut itu di tengah-tengah tidak perlu untuk mengeraskan suara. Menurut beliau, Ustadz Khalid Basalamah ini itu tidak ada riwayat atau tidak ada dalil, dan orang yang memang menggaung-gaungkan itu ketika ditanyakan itu tidak bisa menjawab. Dan pada kali ini saya akan memberikan satu redaksi tentang masalah kunut ketika di tengah-tengah itu tidak dikeraskan atau dengan suara yang lirih ya, atau pelan-pelan, tidak perlu untuk ngegas. Dan sebelum saya menanggapi apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang secara tegas tidak ada riwayat ataupun dalil atau riwayat itu tidak harus kepada sunnah dan Al-Quran, tapi kita juga harus berpijak kepada maqalatul ulama gitu Pak ya. Kitab-kitab itu banyak di pesantren atau di pondok pesantren, kiranya sudah cukup untuk mendasari kasus masalah kunut ini. Apalagi konteksnya sekarang itu mengeraskan atau tidak mengeraskan, dengan artian menggunakan suara yang lirih atau yang kecil, bahwa di situ ada wujudul ikhtilaf Pak ya. Ada perbedaan antara para ulama terkait dengan masalah qiraatul kunut di tengah-tengah itu bisri, dengan pelan, tidak perlu al-jahru, tidak perlu untuk mengeraskan. Ulama ini berbeda pendapat ketika wujudul ikhtilaf atau ada khilafiyah atau perbedaan ulama, maka tidak perlu untuk kita mengkritisi terlalu berlebihan atau mengklaim bahwa itu tidak ada dalil, atau kita mengklaim itu tidak ada referensi dari kajian-kajian kitab yang kuat untuk dijadikan rujukan bahwa dalam kunut itu tidak kesemuanya dibaca dengan secara keras. Saya bacakan ini sebagai bentuk jawaban kepada Bapak Khalid Basalamah yang notabene-nya kental dengan masalah kajian sunnah dan Al-Quran, atau bisa disebut dengan salafi ya. Agar kita tidak miskin dalil Pak ya. Jadi jangan memperruat umat ini dengan narasi-narasi bid'ah ataupun tidak ada dalil yang secara spesifik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kutip pertama dalam kitab Busyrul Karim ya. Kitab Busyrul Karim ini saya bacakan dulu dan bisa dicermati untuk kelompok salafi yang mempersoalkan masalah kunut, dikeraskan ataupun tidak dikeraskan. Dalam kitab Busyrul Karim, wa yusannu al-jahru bihi, disunatkan untuk mengeraskan, ay mimma marra minal kunuti walawis sana ya.
Maksudnya mengeraskan kunut itu sekalipun ada sana itu dalam kunut itu ada kan, fa innaka taqdi wa la yubdo ila akhirih. Wassalah wassalam lil imam, wassalati wassalami lil imami, dan juga baca salawat dan juga salam. Disunatkan jahru mengeraskan bagi imam, lil imam, fil jahriyati wasiriyati, kamak diyati, seperti halnya kita mengkodok sholat ya. Jadi dalam konteks sholat jahriyah ataupun sirriyah yang sifatnya untuk dikeraskan dan juga tidak dikeraskan, kamak diyatin seperti sholat yang kita kodok ya, naharon di siang hari. Tujuannya apa? Liyas ma'a al makmumu, agar makmum itu mendengar, fayu aminu lil ittibai, ketika makmum itu mendengar maka makmum itu mengaminkan. Jadi imam itu yang baca kunut dikeraskan dan kemudian makmum itu membaca amin. Tuna jahril qiraati malam yaksur al makmumu fayarfa'u qadrama yasma'uhum. Ini dalam kitab Bishrul Karim. Jadi secara konteks dalam Bishrul Karim ini, bahwa dalam membaca kunut itu sunnah untuk dikeraskan, sekalipun dalam bacaan yang berupa sana ya. Tapi ini mohon maaf ya, kalau kita paham kajian kitab, ketika wujudul law walawisana, ini ada law, maka kemungkinan besar ketika ada penampilan law ini, law lil ghoyah ya, lil ghoyah biasanya itu tujuannya untuk menolak pendapat seseorang yang mengatakan tidak sunat jahru untuk membaca sana dalam kunut. Sana itu adalah fa innaka taqdi wa la yubda alaik. Mari kita buktikan bahwa dalam masalah sana itu fa innaka taqdi yang dipermasalahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu ada perbedaan dan memang terindikasi dalam kitab Bishrul Karim. Kita buktikan apakah memang benar ini ada perbedaan antara para ulama untuk mengeraskan ataupun tidak di saat pertengahan dalam doa kunut atau yang disebut dengan sana. Wa alal qauli bi annal ma'muma yusyariku al imama fis sana. Ini berdasarkan qaul bahwa makmum itu musyarakah yang mengikuti imam fis sana, di dalam sana atau memuji ya dalam kunut itu. Wa huwa al aula. Dan kemudian ini dipertanyakan, fahal yajharu bihi al imamu au yusiru, bagi imam itu mengeraskan atau tidak di saat membacakan kunut ketika sampai pada sana ya, atau pujian fa innaka taqdi. Kemudian qala fin nihayah, dalam kitab nihayah dijelaskan fihi nadharun, ini butuh dikaji ulang. Yahtamilu an yuqala yusirru bihi kama fi ghairihi mimma yashtarikani fihi, bahwa ihtimal atau cenderung bahwa itu dikatakan yusirru bihi. Nah, ini Pak ya, tidak dikeraskan. Jadi ada wujudul ikhtilaf para ulama, bahwa yang pertama kajiannya wujudul ihtimal untuk isror pembacaan sana dalam kunut, untuk dipelan atau tidak dikeraskan. Wa yahtamilu wa huwa al-aujah al-jahru bihi, dan kemudian ihtimal juga atau ihtimal memang terindikasi juga bisa dikatakan menurut qaul aujah bahwa yang disunahkan tetap ketika pembacaan sana dalam kunut itu dikeraskan al-jahru bihi. Kama idza sa'ala ar-rahmata aw ista'adza minan nar wa nahwiha, fa innal imama yajharu bihi ila akhirih wa yuwafiquhu fihi al-ma'mumu wa la yu'minu kama qalahu fil majmu'. Ini sebagian redaksi bahwa masalah al-jahru mengeraskan dalam tengah-tengah kunut atau yang disebut sana, ataupun tidak dikeraskan atau dibaca secara lirih ya, pelan-pelan, ini ada khilaf antara para ulama. Ketika konteksnya ini mukhtalafeh, maka tidak perlu untuk kita mengingkari. Jadi seperti itu Pak ya, wala yungkaru al mukhtalafeh wa innama yungkaru al mujma'aleh. Tidak perlu kita mempersoalkan yang masalah
yang memang di situ ada wujudul ikhtilaf para ulama, ada perkhilafan. Jadi itu Pak ya. Jadi klaim Anda itu sangat tidak pas ketika menuduh seseorang yang menggaung-gaungkan baca kunut di tengah-tengah itu tidak dikeraskan, ketika ditanyakan dalilnya tidak bisa menjawab. Sekarang saya jawab. Jadi itu Pak ya, kalau kita berpijak kepada kitab-kitab yang memang menjadi rujukan di pondok pesantren, di antaranya adalah Al-Majmu' dan kemudian Busyrul Karim. Jadi memang dua redaksi ini ada ada kesenambungan. Di atas itu memang mengindikasikan walawisana dalam Busyrul Karim itu wujudul ikhtilaf, dan kemudian dijawab dalam kitab Majmu'nya memang benar ada wujudul ikhtilaf, ihtimal kepada asir untuk dibaca secara pelan, dan kemudian ada yang ihtimal kepada al-jahru dibaca dengan keras, itu menurut kaul aujah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekaligus jawaban kepada kelompok salafi yang seringkali membid'ah-bid'ahkan amaliyah dari warga Nahdien khususnya, atau umat Islam yang memang telah eksis dan istiqomah melakukan kunut dengan cara-cara dikeraskan di tengah, tidak dikeraskan, dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.